intensi misa pada hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Malpin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk keluarga Bapak Robert Bintoro, Ibu Lusiatani beserta anak-anaknya di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, untuk Ibu Tresia, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, Ibu Ciamepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalia Imbok, Dea, Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk kesehatan kesejahteraan Anti Regina Hodi Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Dio Gabriel, Septiani Hera, Jaiden dan keluarga, Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres, untuk kesehatan Maria Yohana, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Emeda Baja dan keluarga, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ervan, Christian, Elin, Andrew di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Herdi Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, untuk Anti Priska Awad dan Uncle Robert Ayen di Serian, Sarawak, untuk Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan, Sarawak beserta keluarganya, Mass Intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and working blessing, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old, Martin Ling Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, my four boy, Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Lim Yulung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Cheong Cek yang meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Srikantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsya dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Eropas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijati Maja meninggal di Sydney, Australia, Leolio Namsian meninggal di Pontianak, Anna Maja meninggal di Jakarta, dan Master Roland Hamlin. Kita persembahkan wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Brothers, Ageng selamat sore. Selamat sore, Romo. Absalom putra Daud memberontak tewas
Daud meratapi, tetapi menyayangi putranya. Yesus tak pernah menghendaki manusia binasa, pun orang berdosa. Ia membawa hidup, ia mau menyehatkan. Maka ia berkata, berilah dia makan, ketika orang masih keheran-heranan. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengendaki kami sehat dari kebencian dan belas dendam, serta mengutus putramu sebagai pembawa damai. Semoga sabdanya menyinari dan membimbing kami, sebab dialah putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbatin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom dan pada pohon terbatin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab. Katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbatin. Lalu Yoab mengambil 3 lumbing dalam tangannya, lalu ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sokop pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, pergilah ke samping, berdirilah di situ. Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Ethiopia itu. Kata orang Ethiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberikan keadilan padamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah berkatanya sambil jalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom anakku. Lalu diberitakanlah oranglah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan terjadi menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku ini orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya padamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Tuhan, engkau sungguh baik dan suka mengampuni, kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru padamu. Pasanglah telinga pada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah soal permohonanku.
Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Maka pergilah Yesus dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati dengan berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada gunanya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari seberang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu pula berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Ketika itu pula Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Para murid menjawab, "Engkau lihat sendiri bagaimana orang berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahu segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, apa perlulah engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan kata-kata itu dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah Yairus, dan di sana Yesus melihat orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Setelah masuk, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang keluar, lalu membawa ayah bunda anak itu dan mereka bersama Yesus masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu pula anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir amat takjub
Dengan sangat Yesus berpesan supaya jangan seorang pun tahu akan hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, ataupun orang yang mohon doa kepada kami, terutama adiknya Ibu Yuliana Dilen yang saat ini sedang ada benjolan di kepalanya, dari dokter mengatakan tumor, supaya Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga supaya Engkau melimpahkan berkat dan rahmat kepada mereka. Dan juga bagi mereka yang meninggal kami doakan supaya mereka boleh istirahat kekal bersama Engkau di surga. Kita persembahkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari Tuhan dan bersama kita serta seumat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kehidupan, berilah kami kekuatan dan roh-Mu yang menghidupkan. Sementara kami berkumpul di sekitar altar ini, semoga Putra-Mu sudi menjadi rejeki kehidupan dan menyembuhkan kami semua. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bolehlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
menyatakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luruskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajar, Terimalah kami. supaya bersama Kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, Talitakum, artinya anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, kami bersyukur Engkau telah menghidupkan dan menghidupi kami. Berkat sabda Yesus, saksimu yang terpercaya, semoga berkat kedatangannya di dunia kau bangun baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. dan bersama Roh. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, seluruh orang yang kita doakan pada hari ini diberikan berkat dan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.